tidak kita mengadakan buku-buku yang mampu memancing minat peserta didik? Kembali lagi, bagaimana caranya kita mau meningkatkan minat baca anak-anak kalau misalnya buku-buku yang tersedia di sekolah itu hanya dianggarkan untuk buku-buku yang berkaitan pada eksakta misalnya. Senang sekali kita ngobrol sama Bapak, masih di Macarita, Macaka Literasi. Nah, kita sudah masuk ke sesi akhir nih Pak. Kalau selanjutnya sebelum memulai sesi ketiga, kita mungkin yel-yel lagi nih, supaya menyemangati ya. Oke, Karena siap. sesi ketiga ini kita akan bertanya-tanya dan teman-teman nanti peserta bisa tanya ke narasumber. Mana tadi pemandunya? Ya, ayo nak. SMP Negeri 2 Mamuju Mewujudkan sensasi literasi. Oke. Nah, teman-teman sekalian, adik-adik sekalian, kita tadi sudah dengar banyak dari Pak Taufik, dari saya juga, pembahasan kita, ngobrol kita terkait dengan literasi. Nah, tidak adil kalau kita cuman mendengar pertanyaan saya atau pertanyaan Pak Taufik. Bagaimana kalau selanjutnya ini teman-teman yang bertanya nih ke Pak Taufik atau ke saya boleh juga terkait dengan literasi. Angkat tangannya, siapa yang mau bertanya pertama? Ayo, silakan. Ada ya? Oke. Oh, nanti ya. Silakan. Perkenalkan nama ya, perkenalkan nama. Perkenalkan, nama saya Clark Levin Willem dari kelas 92. Jadi seperti yang kita tahu Pak, Indonesia kekurangan minat membaca sebagai generasi penerus bangsa. Apa yang harus kita lakukan untuk meningkatkan minat baca tersebut Pak? Oke, apa yang kita harus lakukan untuk meningkatkan minat baca? Ini kita kumpul dulu Pak, atau kita jawab dulu baru ke pertanyaan berikutnya? Bebas. Bebas ya. Bagaimana kalau kita jawab dulu ya? Oke, kita jawab dulu. Menurut Bapak seperti apa? Bagaimana cara meningkatkan itu tadi? Oke, minat baca meningkatkan masyarakat minat kita. baca. Oke, jadi begini, bagaimana sih cara meningkatkan minat baca masyarakat ya Pak? Nah, kami juga pernah mendapatkan informasi ini Pak dari bacaan kami. Nah, yang jadi masalah sebenarnya ini kan begini, mungkin saya coba ya Pak ke anak-anaknya dulu. Oke, anak-anak, siapa yang pernah diberikan bacaan, didongengkan sama orang tuanya pada waktu kecil? Oke, coba angkat tangan. Banyak tidak? Banyak ya, banyak ya. Banyak enggak? Tapi sering enggak? Kalau sering, angkat tangan. Tapi kalau cuma dibacakan sekali dua kali, turunkan. Yang sering. Sering juga. Oke, berapa? Oke, sekarang berapa jumlahnya? Lebih banyak ya atau tidak? Tidak. Nah, ini bagaimana literasi kita bisa lebih baik karena kita tidak ada pembiasaan Pak dari dulu. Oke, bagaimana caranya untuk memperbaiki literasi kita? Nah, sebenarnya begini, salahnya kita bahwa kita menganggap pendidikan itu adalah di sekolah. Pendidikan di sekolah. Kita tidak menganggap bahwa pendidikan itu bukan cuma di sekolah loh. Lebih banyak waktu yang kita habiskan di rumah. Nah, ini yang menjadi faktor mengapa cuma di sekolah saja diserahkan, tetapi di rumah tidak ada pemantauan dari orang tua. Nah, kami harapannya nanti kenapa untuk memperbaiki. Nah, ini adalah kerja-kerja bukan cuma sekolah saja. Ingat, dalam mendidik itu ada peran orang tua. Bagaimana caranya anak-anak kita diajarkan untuk berliterasi sejak dini. Jangan cuman mulai dari TK diajarkan, kamu harus bisa membaca. Masuk SD harus bisa membaca, harus bisa berhitung, kan kasihan. Jadi dia trauma untuk membaca. Nah, jadi untuk kedepannya bagaimana caranya kembali lagi untuk memperbaiki literasi ya kita mulai dari keluarga. Dimana kita membudayakan untuk berliterasi, minimal kita bisa ada peradakan buku lah di rumah. Nah, untuk anak-anakku juga sekalian di sini ya untuk berliterasi itu mungkin saat ini kalian menganggap apa sih gunanya berliterasi Pak? Apa sih manfaatnya untuk kedepannya? Nah, mungkin saat ini kita belum merasakan, tapi kedepannya, ingat apa yang paling sering membuat kita ceroboh? Ayo, apakah kalian suka dengan berita hoax? Oke, tapi kalian baca kan? Baca kan? Siapa yang sering melihat berita cuman kopnya saja, kepalanya saja? Misal nih, Michael Jackson gantung diri. Ternyata Michael Jackson yang dimaksud adalah misalnya di Antartika. Oke, nah di situ anak-anak, kenapa kita diajarkan untuk berliterasi? Jangan sampai informasi yang kalian dapatkan itu setengah. Nah, ini yang mudah-mudahan, bagaimana caranya kalian untuk meningkatkan minatnya, yaitu jangan sampai kalian terpengaruh atau terjerumus dengan hal-hal tersebut. Dengan menumbuhkan pola pikir bahwa, dengan berliterasi, saya tidak gampang dibohongi dengan sebuah informasi. Dengan berliterasi, saya dapat mengetahui informasi yang benar-benar sesuai dengan apa yang saya harapkan.
Oke, jadi begitu anak. Bangun polanya, bangun di keluarganya, dan nanti ingat kalian akan menjadi orang tua semua di sini. Coba kita ubah mindset tersebut. Semoga nanti ke depannya kita bisa mengharapkan Indonesia emas. Apalagi kita kembali dia apa sih namanya, demografis ya, apa? Yes. Ya. Bonus demografi. Ya, bonus demografis. Jangan sampai kita adalah bukan menjadi bonus atau Bencana menjadi demografi. demografis. Ya, itu kita harapkan. Semoga itu yang baik. Ya, tepuk tangan dulu untuk Pak Taufik. Ya. Saya mungkin menambahkan sedikit saja Pak ya. Kalau soal itu menurut saya yang paling urgent juga untuk kita tingkatkan literasinya itu bukan hanya sekedar anak-anak menurut Betul, saya. betul. Tapi orang tua di rumah itu juga penting karena kalau misalnya orang tua, apalagi orang tua yang muda ya, yang masih punya anak kecil yang tidak terliterasi dengan baik, sudah hampir dipastikan itu anak tidak terliterasi dengan baik. Karena soal literasi ini memang tidak sepenuhnya bisa kita dapatkan di sekolah. Betul. Yang paling utama adalah literasi itu harus dibentuk di rumah karena merupakan kultur yang harus dibangun dari lingkungan terdekat kita. Nah, terima kasih tadi untuk adik Levi ya, Levi Ackerman ya. Kalau teman-teman pernah nonton Attack on Titan ini, keren sekali loh Levi ya. Oke, siapa nih yang mau kasih pertanyaan kedua? Ayo, angkat tangan. Oh ya, Oh, ada nih di belakang. ada di belakang. Silakan. Perkenalkan nama dan asal sekolah. Oh tidak nih, karena SMP 2 semua. Perkenalkan, nama saya Andi Naila Aprilia. Izinkan saya Siapa? bertanya, Andi ada Naila. tidak program dari Dinas Perpustakaan untuk kedepannya diadakan tempat membaca dengan nyaman? Oke. Oke. Wah. Kayaknya Itu Jen. pertanyaannya saya yang jawab ini. Tidak mungkin Pak Taufik. Ya. Jadi karena saya yang diamanahkan juga untuk mengisi program ini, jadi saya akan sampaikan kalau soal membaca nyaman ini sudah hampir pasti beberapa minggu ke depan akan ada yang bisa kunjungi. Jadi sedikit informasi bahwa Dinas Perpustakaan Kabupaten Mamuju itu akan berpindah tempat. Jadi bukan lagi tetangga SMP 2 ini, kita akan berpindah ke dekat pantai di Menara. Ya, di Menara, kemudian ada gedung di sebelahnya itu gedung perpustakaan, dan itu merupakan perpustakaan yang baru yang akan punya banyak fasilitas yang nyaman untuk teman-teman gunakan untuk membaca. Tepuk tangan dulu. Wah. Ya, jadi kami tunggu nih, Kak. Iya, Nah, nanti kami tunggu nih. kita panggil teman-teman di SMP 2. Ya. Bukan hanya tempat membaca yang nyaman, di sana juga tersedia ruang baca anak, kemudian tersedia juga aplikasi buku digital yang bisa di-download di Android teman-teman. Sorry buat yang iPhone, tidak bisa. Aplikasinya tidak bisa di-download di iPhone ya, maaf ya, di Android saja. Dan kemudian teman-teman juga di sana ada mini teater, satu-satunya yang ada di Sulawesi Barat kalau nggak salah. Itu mini teater kami ya. Jadi kami sempat ngobrol dengan Pak Kadis. Tempat itu merupakan fasilitas publik, fasilitas umum yang bisa digunakan oleh siapapun, kelompok apapun secara free atau secara gratis. Jadi teman-teman kalau mau diskusi, mau bikin acara silakan. Satu syaratnya yang penting tempatnya dibersihkan ketika selesai. Itu memang impiannya Pak Kadis yang selalu mau menciptakan ruang-ruang publik agar literasi di Kabupaten Mamuju ini, khususnya di Kota Mamuju itu meningkat. Karena setiap ada yang ditanya tentang perpustakaan selalu hal-hal yang negatif, perpustakaannya mau rubuh, berdebu dan sebagainya. Dan jawaban dari Dinas Perpustakaan atas pertanyaan-pertanyaan dan pernyataan-pernyataan tersebut itu dengan menggunakan gedung yang baru yang insya Allah bisa teman-teman nikmati. Jadi teman-teman enak sekali ya, kalau di sini mungkin tidak dilihat, tapi kalau di sana teman-teman baca di Menara itu sambil healing. Ya. Healing yang healing bukan healing yang hilang. Sampai healing yang hilang. Oke, seperti gitu ya. Oke, semoga bisa segera dinikmati oleh adik-adik sekalian. Kemudian pertanyaan ketiga nih, siapa teman-teman? Nih, siapa nih? Yang ketiga. Ayo. Siapa? Kalau tidak bertanya, saya yang bertanya. Oke, ada ya? Oh, silakan. Ya, terima kasih. Sebelum saya membacakan pertanyaan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Titin Keja Kartini dan saya dari kelas 82. Dan pertanyaan saya, apa yang dimaksud dengan literasi digital dan mengapa literasi digital menjadi sangat penting dalam era teknologi informasi dan komunikasi yang semakin maju? Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Titin ya.
Nah, sedikit Pak ya sebelum dijawab oleh Pak Taufik. Kualitas seseorang itu bukan dilihat dari jawabannya, kadangkala dia dilihat dari pertanyaannya. Pertanyaannya, ya, Ini betul pertanyaan sekali. keren sekali. Nah, mungkin bisa langsung dijawab Pak Taufik terkait dengan perspektifnya seorang guru Pak Taufik yang mengampu bidang sains ini melihat literasi digital nih. Oke, baik. Jadi seperti ini. Oke, ini kan sebenarnya literasi digital. Ya, ini mungkin juga ya. Jangan disalah paham, jangan disalah artikan bahwa literasi itu cuma membaca. Nah, ada kan juga yang namanya literasi. Ada donat ini Pak, kayaknya saya nggak fokus ini. Ada donat ini ya. Oke, Ya, lanjut, kami Pak. minta maaf ini yang terlambat bila donatnya. Oke, tapi kita berlanjut lagi bahwa untuk literasi digital ya kami rasakan saat ini. Jadi mungkin kita samakan persepsi nih Pak Kak. Mungkin boleh nanti ditambahkan. Apakah bisa ditambahkan nanti? Jadi literasi digital itu bukan cuma membaca ya. Ya menonton video pun itu bagian daripada literasi digital. Oke, nah saya pernah mendapatkan begini informasi dari dosen saya bahwa untuk mendapatkan sebuah informasi itu ketika lebih banyak indera yang yang digunakan, maka informasi tersebut akan sampai. Nah, ini juga literasi digital ini juga kami juga lakukan di sini, Pak. Oke, jadi kami dalam pembelajaran itu bukan cuman memberikan bacaan tapi tontonan juga seperti itu. Nah, karena kenapa zaman bergeser? Itu kita tidak boleh pungkiri, tapi kita harus beradaptasi dengan zaman. Nah, misalnya seperti ini. Kalau misalnya kita tidak memberikan literasi digital, apalagi sekarang anak-anak sukanya nonton itu cuma TikTok, Instagram, yang dimana durasinya itu sangat singkat, video full yang dipotong. Dengan memberikan dengan kebiasaan tersebut, kalau kita memberikan video, nah ini yang bisa kami lakukan untuk berliterasi digitalnya. Misalnya nih pembelajaran, nih misalnya saya Pak, saya kan IPA. Nah kalau saya tanya, nih kakak misalnya dan anak-anak, siapa yang pernah melihat bagaimana mekanisme jantung itu memompa? Ada yang pernah lihat jantungnya? Tidak. Ada yang pernah lihat jantung? Oke, terus apa itu atom? Ada yang pernah lihat atom? Tidak. Jadi dengan ini kita dengan literasi digital ini kita bisa menggambarkan abstraksi dari sebuah materi. Dan ingat kami juga memprioritaskan bahwa sekarang ada yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Oke. Apa itu Pak? Pembelajarannya itu bukan cuma kita melihat apa sih kebutuhannya anak-anak, apa yang dia sukai. Nah, seperti itu. Jadi misalnya anak-anak suka, oh dia lebih mudah masuk pelajarannya ketika dia menggunakan visual. Ada yang menggunakan audio, ada yang kinestetik. Nah, itu yang coba kami ramu. Dan itu yang kami terapkan di sekolah ini. Dan alhamdulillah cukup berhasil. Bagaimana cara meningkatkan minat anak-anak dalam belajar. Itu seperti itu. Oke Pak, Ya. saya mungkin tambahkan juga Ya, sedikit silakan. Pak, ya, tentang literasi digital. Anomalinya Pak, karena Indonesia itu indeks literasinya rendah. Iya. Tetapi di saat yang sama pengguna internetnya tinggi. Ya, tinggi, betul. Kemudian pemilik gawainya itu besar sekali. Satu orang bahkan punya 1-2 gawai, HP, telepon genggam ya. Iya. Belum lagi tablet misalnya. Nah, ini menunjukkan ada ketidaksesuaian antara pengguna internet yang tinggi, pemilikan gawai yang besar, tetapi di saat yang sama indeks literasi rendah. Ini kalau kita mau kali sama dengan bahaya. Bahaya sekali Ya, ya, betul, karena bahaya sekali. artinya kita mengkonsumsi besar sekali media sosial, Iya. internet, tetapi tidak dibekali dengan kemampuan untuk menggunakan telepon tersebut karena literasi kita kurang. Iya. Sehingga memang mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus tetap memperhatikan persoalan literasi digital ini, karena siapa sih yang tidak punya medsos? Betul Siapa sekali. sih yang tidak mengakses internet? Betul. Nah, di internet itu bagaikan pisau bermata dua. Ya, betul. Kalau kita mau mencari baik ada, Ya. kalau kita mau mencari yang buruk lebih banyak lagi. Sehingga penting untuk kita membekali diri dengan pengetahuan literasi yang cukup, sehingga internet bukan menjadi bencana tetapi menjadi tools atau alat bantu kita untuk memberikan banyak pengetahuan terhadap diri kita. Ya. Oke, tepuk tangan dong untuk kita semua. Masih ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi ya? Iya, ini mumpung bisa di close up, bisa dipotong, masuk di TikToknya ada nanti. Ayo silakan, Nak. Jangan malu-malu. Bisa dipotong, kalau ada yang TikTok, ada yang Instagramnya bisa di ini baru kasih masuk subtitle di CapCut, itu bisa engagement-nya tinggi. Ada ya? Ada ya? Boleh curhat, boleh cerita, silakan ya. Ya. Ayo, Nak. Ada adek. Oke, ada nih. silakan. Ya.
Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Citra Meiwardani, saya dari kelas 99. Saya ingin bertanya, kan biasanya dalam belajar di sekolah itu siswa-siswi malas membaca sebelum mengerjakan tugas. Dia inginnya langsung instan. Biasanya mencontek atau langsung lihat ke Google. Jadi saya ingin bertanya, bagaimana upaya kita untuk meningkatkan penguatan literasi dalam metode pembelajaran, tidak hanya ingin langsung instan. Baik, terima kasih. Oke. Ya. Terima kasih ya. Keren sekali juga pertanyaannya untuk adik kita ini ya. Mungkin Pak Taufik dulu nih sebagai guru. Oke, jadi bagaimana ya supaya tidak nyontek begitu ya Pak? Ya. Oke, jadi apalagi ada ChatGPT ini Pak. Nah, oke. Tapi untung anak-anak belum terlalu tahu itu Oh, belum ChatGPT terlalu tahu, ya. ya. Belum terlalu kita perkenalkan bagaimana ChatGPT itu karena nanti takutnya mengganggu. Betul. Oke. Nah, jadi untuk hal tersebut ya kembali lagi bahwa ketika ada diberikan tugas langsung nyontek biasanya. Nah, sebenarnya itu kami mengakali dengan caranya tidak memberikan pertanyaan. Pertanyaannya itu yang berupa apa sih? Dia lebih pertanyaannya terbuka. Bagaimana menurutmu? Oh, lebih ke proses Pak. Iya, karena kenapa? Karena kalau misalnya pertanyaannya cuman bisa langsung didapatkan di buku atau tanpa memahami isinya, itu kan yang sangat disayangkan. Itu sangat disayangkan. Dan ingat kembali lagi bahwa kenapa anak-anak kita itu kalau belajarnya biasanya nyontek. Kembali lagi bahwa dia tidak tahu dengan materinya. Dia tidak tahu dengan materinya sehingga dia condong untuk menyontek. Nah, coba kita ubah. Ini kami terapkan di sekolah. Ya, ini yang terapkan kami di kelas bahwa ada yang namanya pembelajaran kontekstual. Nah, kami pernah nih mungkin salah satu nih, contoh siswa saya nih, ada satu nih. Oke, mungkin saya bertanya sama Levin. Levin, tahu tentang apa itu arus listrik? Kalau misalnya Bapak jadikan sungai, kalau arusnya itu adalah aliran listriknya. Nah, batunya adalah sebuah hambatan. Oke. Nah, dengan seperti ini kan bisa kita memahamkan ke peserta didik. Jadi dia tidak cuma nanti mengerjakan, cuma menyontek. Ya bisa kita kontekstualkan, buatkan bagaimana simulasinya. Nah, sehingga nantinya anak-anak itu bukan cuma menyontek saja, dia paham benar apa yang dia kerjakan. Dan ini yang cukup kami sangat menjadi perhatian bahwa mengajar itu jangan langsung ke yang tinggi-tingginya. Mulai kita dari dasar supaya anak-anak kita ini tidak menyontek. Oke, dan ingat dan berikan dia sebuah penghargaan. Apresiasi. Jangan apresiasi. Jangan misalnya jawabannya kurang tepat, kita tidak boleh yang namanya menghakimi. Oh, salah nih jawabanmu, Nak. Kita bisa minta diperbaiki. Kita bisa tidak diperbaiki dan kita berikan dia apresiasi. Karena kenapa? Kalau kita menjudge anak-anak tersebut, bilang, "Weh, jawabanmu salah nih, Nak." Kayaknya menyontek aja kayak ini, ya kan begitu. Jawabanmu salah, kau cuma menyontek, Nak. Nah, ini nanti akan membuat, saya takut nih Pak De kalau misalnya jawaban saya salah lagi, bilang-bilangnya sama Bapak, kasihkan jawabanmu. Nah, ini bagaimana tidak kalau kita ubah itu. Betul. Iya. Nah, beratnya barangkali Pak karena kita harus punya banyak Pak Taufik yang lain nih. Karena saya cukup sanksi akan banyak guru yang seperti Pak Taufik ya, karena budaya pendidikan kita memang ini susah sekali untuk kita ubah. Jadi memang kita butuh guru-guru muda yang energik, yang punya pemahaman dan wawasan yang luas, dan tentu yang terus mengupdate diri supaya distribusi pengetahuan di kelasnya juga itu bagus. Gitu. Mungkin saya tambahkan Kak, dan jangan salah loh. Nah, saat ini pemerintah itu dengan adanya guru penggerak, adanya guru penggerak, adanya platform Merdeka Mengajar, kami itu sebenarnya diakselerasi bagaimana caranya membuat pembelajaran itu lebih baik lagi. Ya, jadi bukan seperti yang dulu yang misalnya nih, ada pelatihan, kita ke Makassar, tidak seperti itu lagi, semuanya ada di HP. Iya, memudahkan Pak ya. Mudah sekali, makanya di sekarang ini guru-guru itu lebih interaktif. Apalagi programnya tentang guru penggerak, di mana Dinas Pendidikan, Balai Guru Penggerak itu sangat mendorong. Ya, saya sebenarnya bukan guru penggerak karena terbatas masa kerja, tetapi teman-teman di SMP 2 memberikan masukan kepada kami. Oh, begini loh pembelajarannya jadi guru penggerak, itu yang kami terapkan. Dan Pak dan para penonton ingat, di SMP 2 itu bukan cuma saya guru yang seperti ini. Kami rata-rata hampir seperti ini. Nah, itu yang membuat kami unggul. Semoga unggul, tetap unggul. Betul ya.
Nyala bangku. Oke, terima kasih Pak. Iya. Terima kasih juga buat teman-teman. Kita terbatas waktunya. Iya. Masih panjang lebar kita mau bicara, tetapi kita ada 15 episode. Semoga ini episode pertama yang menjadi bara api untuk episode-episode selanjutnya. Iya. Jadi di akhir Pak, saya minta untuk closing statement Iya. untuk Bapak. Oke, jadi closing statement dari saya mungkin kepada anak-anak saya semua dan kepada kita bahwa jangan rendahkan yang namanya berliterasi. Jadi membaca itu bukan jadi jangan salahkan bahwa membaca itu membosankan. Ya, cari informasi yang banyak. Karena kenapa? Karena kembali lagi bahwa kebodohan itu banyak memakan korban. Oke, jangan kita mau menjadi bodoh dan menjadi korban dari sebuah kebodohan. Kenapa tidak kita menjadi orang-orang yang terpelajar? Tuh, oke, kita gunakan pendidikan kita untuk masa depan kita. Kami harapkan Indonesia ke depannya ini, Pak, dengan program-program seperti ini dapat mencerahkan kita semua bahwasanya Indonesia ini masih banyak orang-orang yang mau bergerak untuk mencerdaskan bangsa kita. Itu harapannya kami. Oke. Baik, terima kasih teman-teman. Pertemuan kita sangat menarik hari ini dan saya akan tutup. Kalau saya bilang literasi, teman-teman bilang keren. Oke, siap? Semangat ya. Oke, Semangat ya. Oke. Oke. Jadi ini akan menjadi penutup kita di pagi hari ini. Tunggu dulu, siap. Banyak donatnya ini. Oke, siap teman-teman? Siap. Oke. Semangat ya. Semangat ya. Kalau saya Oke. bilang literasi, teman bilang keren 3 kali. Oke. Literasi. Keren. Oke. Keep on moving on.